Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Bu Kiki, sama dengan ekonomi konvensional, keuangan konvensional, ekonomi dan keuangan syariah ini butuh banyak literasi. Seperti yang tadi Anda sudah sempat katakan. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika masyarakat menggunakan produk-produk digital yang hanya sejangkauan tangan, literasi itu membantu masyarakat menggunakan produk digital dari era keuangan baru syariah ini dengan aman juga. Karena banyak orang yang mengatakan ketika melihat ada sistem pembayaran yang sebenarnya dibayarkan oleh pihak ketiga, itu tidak berpikir bahwa itu harus dipenuhi. Tapi untuk OJK, membuat literasi ini supaya tetap membuat masyarakat aman, seperti apa, Bu? Tentu kami dari OJK, kita selalu mengedepankan 4 pilar, Mas Leo. Yang pertama adalah pilar literasi dan edukasi. Tadi Mas Leo sempat menyampaikan, itu betul sekali. Jadi dalam hal terkait dengan digital, kami punya program digital literacy, ya. Terutama untuk kaum yang rentan. Tadi seperti Pak Arief sudah sebut ibu-ibu gitu ya. Karena beberapa survei mengatakan wanita, ibu rumah tangga menjadi satu korban yang terbesar, menjadi korban berbagai misalnya pinjol, ya, pinjol ilegal dan lain-lain. Jadi pertama kita mengedepankan literasi dan edukasi itu. Bagaimana kemudian kita punya program yang kita selaraskan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya, untuk kita terus bersama-sama melakukan literasi dan edukasi. Nanti saya bisa elaborasi program seperti apa. Yang kedua, pengawasan market conduct. Di P2SK, Undang-Undang Omnibus Law yang baru, itu disebut dengan jelas bahwa ada sekarang disebut sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, itu market conduct. Jadi kami mengawasi perilaku orang-orang ini dalam menawarkan produknya. Para pemain ini ya? Betul, termasuk yang digital itu. Jadi kita melihat apakah mereka mendesain produknya dengan benar, bagaimana mereka memasarkannya, apakah mereka ada menyembunyikan informasi kepada konsumen dan lain-lain, bagaimana penanganan pengaduan, bagaimana dispute resolution dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana pilar yang ketiga adalah penanganan pengaduan konsumen. Jadi kami melihat untuk yang produk-produk digital ini sudah mulai banyak muncul aduan-aduan, baik itu yang fintech peer-to-peer lending, kemudian ada produk yang baru buy now pay later gitu, itu juga sudah mulai bermuncul. Nah, kita melakukan pengawasan dalam hal penanganan pengaduan ini. Jadi kita punya mekanisme disebut dengan aplikasi portal pelindungan konsumen. Dan yang keempat, ini juga yang sangat marak juga, yang pilar keempat adalah penanganan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak berizin, atau bahasa masyarakatnya yang ilegal, penawaran investasi ilegal, pinjol ilegal, gadai ilegal dan sebagainya. Jadi kami memastikan keamanan itu dari 4 pilar tersebut, Mas Leo. Jadi kami juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peka, lebih jeli, walaupun produk itu ada di sekitar kita, tapi pastikan itu sesuai dengan diri kita. Tadi produk yang saya sebut tadi, itu mengajarkan misalnya anak-anak muda menjadi konsumtif. Kami baru kembali dari satu forum internasional, Organization for Economic Cooperation Development atau OECD di Paris. Di situ dibahas dengan jelas bagaimana produk-produk baru ini sangat memiliki resiko yang sangat besar terhadap terutama generasi muda. Bagaimana diajak untuk menjadi konsumtif, membeli gadget baru, membeli barang-barang pakaian baru, bahkan untuk membeli tiket konser, yang akhirnya itu berhutang. Nah, yang paling parah juga, Mas Leo, adalah ketika kan ini semua masuk ke slick ya. Bapak Ibu di sini juga harus hati-hati bagaimana performance keuangan kita itu akan menentukan bagaimana potret keuangan kita. Jadi ketika si anak-anak muda ini kemudian kami diskusi dengan beberapa bank yang menyediakan pinjaman yang untuk rumah pertama. Anak-anak muda ini yang seharusnya membeli produk-produk keuangan tidak bisa lagi karena mereka sudah terjerat utang yang nggak perlu sebenarnya. Karena rapornya sudah merah. Jadi ini merupakan satu gerakan bersama seharusnya untuk bagaimana digital ini membantu tapi juga aman dan juga menjaga masa depan kita, terutama generasi muda. Terima kasih Bu Kiki. Pak Arief, kalau bicara digitalisasi kan sekian lama yang lalu sebelum pandemi, banyak orang mengatakan itu sesuatu yang rumit, ujung-ujungnya adalah biayanya tinggi. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa untuk keuangan syariah bisa menggunakan produk-produk digital, sistem digital itu, tetapi dengan biaya yang memang bisa bersaing dengan produk konvensional, karena itu kan selalu menjadi tantangan untuk produk ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana Pak Arief? Ya, jadi kalau di kami Bank Indonesia memang
kaitannya dengan sistem pembayaran nantinya. Iya, betul. Dan kami sudah ada yang namanya blueprint sistem pembayaran 2025. Di situ memang secara tegas disebutkan misalnya kita ingin membangun suatu inisiatif oleh bank sebagai open API, jadi bank yang sebagai leadingnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengembangkan konfigurasi untuk data hub gitu ya. Jadi bagaimana data ini terkoneksi gitu ya. Kemudian juga kita ingin adanya konfigurasi untuk pengaturan ya, untuk regulasinya, pengawasannya, kemudian juga pengawasan dan juga pelaporannya. Nah, semua itu sudah kita siapkan ekosistemnya, yang penting. Kita siapkan ekosistemnya sehingga kemudian membuat industri kalau mau masuk itu menjadi sudah terbangun lah. Artinya biaya yang dia harus keluarkan tidak terlalu mahal. Jadi kayak misalnya bisnis UMKM yang akan kita biayai misalnya itu kita sudah bangunkan ekosistemnya. Sehingga ekosistem itu juga membantu mereka menilai menjadi lebih cepat gitu ya. Tidak perlu lagi biaya yang terlalu banyak untuk melakukan analisis yang terlalu dalam. Nah, itu barangkali hal-hal yang kita dorong, termasuk penyediaan infrastrukturnya ya. Kalau kayak pembayaran retail, BI Fast misalnya, kita masuk di sana itu untuk menyediakan sistem pembayaran yang cepat, handal dan murah gitu ya. Dan kita juga tahu mungkin Mas Leo juga udah banyak menggunakan transaksi transfer dengan BI Fast yang hanya 2.500. Nah, hal-hal itu yang masuk ke sana, BI dalam hal ini sebagai otoritas di sistem pembayaran menyediakan infrastruktur itu untuk bisa memungkinkan digitalisasi di syariah pun bisa memanfaatkan itu, karena ini kan toolsnya ya Mas ya, platformnya yang bisa dipakai juga oleh syariah gitu. Baik, terima kasih Pak Arief. Bu Winnie, kalau bicara efek dari ekonomi digital tadi sudah Ibu katakan bahwa memang ini berdampak signifikan, tetapi kalau tadi mengutip keterangan Bu Kiki, Pak Arief, literasi dan juga pemahaman baik untuk ekonomi dan keuangan syariahnya maupun kepada produk digitalnya itu masih banyak harus ditingkatkan. Kalau mau membuat ekonomi keuangan syariah ini berdampak lebih signifikan untuk ekonomi Indonesia, Bappenas melihatnya seperti apa, Bu ini? Ya, jadi Pak, dengan peningkatan pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan syariah ini, dan juga semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses layanan-layanan pinjaman online yang tadi disebutkan oleh Bu Kiki, ini tentunya harus dilengkapi dengan upaya perlindungan konsumen yang memadai dan cukup kuat. Nah, oleh sebab itu Pak, sebagai bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 Pak, itu kan memang salah satu prioritas nasional adalah memperkuat ekonomi domestik. Nah, penguatan ekonomi domestik ini kan didorong oleh kita bagaimana caranya meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya ini kita lengkapi dengan strategi nasional perlindungan konsumen, Pak Leo. Nah, saat ini Bappenas sedang menyusun bersama-sama kementerian lembaga terkait dan juga OJK menyusun rancangan Perpres perlindungan konsumen. Kita ada sekitar 11 sektor prioritas, termasuk salah satunya adalah sektor jasa keuangan yang kami prioritaskan untuk dikuatkan upaya perlindungan konsumennya. Dan tentunya Pak, perlindungan konsumen ini bukan hanya dari sisi konsumen, tetapi juga bagaimana menyadarkan dari sisi produsennya yang menyediakan produk dan layanan jasa itu juga harus disadarkan bahwa pada saat mereka menyediakan produk dan jasa itu tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian tujuan program pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang inklusif dan merata di 11 sektor prioritas tadi. Jadi salah satunya adalah tadi internalisasi nilai-nilai perlindungan konsumen.
dan kemudian meningkatkan keberdayaan konsumen. Oke. Kalau misalkan nanti konsumen itu merasa dirugikan oleh karena layanan tadi keuangan digital, itu mereka harus punya tempat untuk menyalurkan dan mengadu, serta kemudian memperoleh hak-haknya dengan layak. Oke. Terima kasih Bu Winnie. Produk digital sama dengan bentuk teknologi yang lain sifatnya adalah netral. Bagaimana kita menggunakannya itu menjadi dampak bagi era keuangan syariah yang baru ini. Belum lama kita tahu ada penyalahgunaan satu produk kris yang sedang menghebohkan kita. Bagaimana kita memastikan produk digital itu benar-benar aman? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh